Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam. Semoga kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Darul Muslimin. Salawat serta salam tak terlupa kita tercurahkan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat kita. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di pengajian rutin di malam Selasa. Rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Majelis Darul Muslimin di Masjid Darul Muslimin. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai sarana untuk menambah ilmu agama dan mempererat ukhuwah Islamiyah antara kita. Amin. Tanpa berlama-lama, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pengajian rutin minggu ini. Sebagai yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syafa Madani, yang ketiga tausiah dan doa yang disampaikan oleh Ustaz Nana Sudiana LCMSI. Mari kita mulai acara ini dengan pembukaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syafa Madani. Untuk Ananda Syafa Madani, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Arena Syafa Ramadhani, semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nana Sudiana LCMSI. Kepada beliau, silakan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompak. Jadi cukup sekali, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin wal hadirat, para ibu, para bapak, dan anak-anakku ahli Al-Quran, insyaallah tadi surat Al-Jin, ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na. Waduh, ini juz 29 sudah pada hafal nih, ya. Barakallahu fikum. Ya, Bapak Ibu, agar ayat yang tadi kita pahami kemudian membuat kita jauh lebih bergengsi daripada jin, itu diceritakan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami salat dan Nabi itu membaca Al-Qur'an. Dan tempat sholatnya Bapak Ibu sekarang dikukuhkan di satu tempat namanya Masjid Al-Jin, dekat dengan kampung jin, Pak. Jadi di Mekah itu ada masjid jin dan juga ada kampung jin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apakah di kampung jin yang isinya jin? Enggak, banyak juga manusia-manusia. Dan itu di luar ayat yang tadi. Yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana respon jin ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dilantunkan oleh baginda Rasul. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata jin Bapak Ibu, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Qur'an itu dengan penuh takjub, dengan terkesima. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, PR kita, karena kita ini bukan jin, kalaupun kita tahu bahwa jin adalah makhluk yang lebih dulu daripada kita, dan kita sebagai newcomer, pendatang baru, maka pastikan indeks keimanan kita kepada Quran jauh lebih hebat daripada jin. Jadi apa maksudnya? Ke depan jika nanti kita mendengarkan Al-Quran, paham enggak paham, ngerti enggak ngerti, minimal kita merasakan betul satu sensasi. Ini bacaan yang penuh, yang sangat luar biasa, yang perlu kita takjubi. Nah, itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Mudah-mudahan ayat yang tadi menjadi booster bagaimana telinga kita, mata kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran penuh dengan takjub. Tidak harus biasalah ngurung Quran sih, harus biasalah ngedelang Quran sih, enggak. Jadi semakin kita banyak mendengar, semakin banyak lihat, semakin bertambah takjub kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini dipertemukan oleh Allah. Walaupun memang alhamdulillah saya yang penting sehat badan.
kurang lebih begitu saya sampaikan ke Pak Wahyu. Ya mungkin bisa jadi ini ban serep atau apa begitu, tapi yang penting ya Allah saya punya badan yang sehat, punya suara yang bisa berucap, dan itu menjadi sinyal bagi saya pribadi. Insya Allah mudah-mudahan dengan sehat badan, dengan suara yang masih normal, siap kapanpun. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, temanya pada malam hari ini, kata anak saya si Faiz sekarang yang lihat, Bi, temanya tentang menjaga akidah ya di era global, kurang lebih begitu. Ini jangan-jangan temanya terinspirasi dari guru gembul. Ya, hadirin Bapak Ibu, nggak apa-apa. Bisa jadi ada yang sudah nonton videonya. Mari bersama-sama pastikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak dibuat pusing untuk memantapkan, menjaga, merawat akidah kita sebagai salah satu saham yang paling penting yang wajib dijaga, karena inilah yang nanti akan menentukan bagaimana nasib kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita bersolawat, bagian daripada pelengkap syukur kita kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kembali kepada tema tadi, menjaga merawat akidah di zaman, di era, atau menghadapi dengan tantangan global. Bapak Ibu, maka kata kuncinya, akidah itu wajib dijaga. Akidah itu harus diposisikan sebagai harta yang sangat bernilai. Hadirin Bapak Ibu, dan ternyata selama 23 tahun Nabi kita berdakwah di kota suci Makkah Al-Mukarramah, itu kurikulumnya ternyata itu sebagian besar berbicara tentang akidah. Mungkin syariat belakangan, betul. Dan akidah Nabi, akidah yang Nabi sampaikan itu tidak pernah diamandemen sampai sekarang. Termasuk, mohon maaf, Nabi tidak membawa akidah baru. Jadi kalau kemudian Nabi Adam ditanya kurikulum tentang akidah, iman kepada Allah enggak? Ya iman. Beribadahnya kepada siapa? Ya kepada Allah. Begitu. Sampai kepada Nabiullah Nuh, sampai kepada Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, sampai dengan kepada nabi-nabi yang banyak mengayomi Bani Israel. Ada Nabi Musa, ada nabi yang populernya Nabi Daud, Nabi David, Nabi Sulaiman, Nabi Solomon, sampai dengan nabi yang diutus dari pohonnya Nabi Ismail, Nabi Muhammad, itu akidahnya tetap sama, tidak pernah ada yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sesungguhnya ya muatan agama yang harus diyakini. Sekali lagi Bapak Ibu, yang harus dijaga keyakinannya sampai kapan? Sampai datang kematian nanti. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang akidah itu kan nomenklatur yang lainnya, ada iman, ada tauhid. Dan ternyata ketika didefinisikan Bapak Ibu, hanya ada 3 definisi yang semuanya wajib diintegrasikan. Apa definisi pertama? Iqrar bil lisan. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian wal yaqinu bil qalb, dan wajib diyakini kata-kata tadi dalam hati kita.
dalam jiwa kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah wal amalu bil jawarih au amalu bil arkan. Itu juga harus diterapkan, harus diimplementasikan dalam setiap perbuatan kita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat dari 3 syarat tadi, Pak. Untuk merawat akidah, menjaga akidah itu tidak mesti ilmiah. Yang berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf ya kepada Pak dosen dan atau apapun. Yang berikutnya, untuk menjaga akidah dan merawat akidah tidak mesti pinter. Dan subhanallah, ternyata menjaga akidah itu tidak ribet. Cukup dengan yang tadi saja. Coba Bapak Ibu, enak banget orang tua kita zaman dulu kalau membimbing anak-anaknya supaya menjaga akidah begini. Ada kasus motor hilang. Hadirin Bapak Ibu, lihat bagaimana ucapan orang tua zaman dulu. Pak, motor hilang. Wah, memang rezekinya sampai di dia. Kurang lebih Bapak Ibu kata-kata itu, udahlah memang rezekinya sampai di situ. Tidak ditelusuri gimana gemboknya, ya, gimana naronya, kuncinya setang kiri setang kanan, ruwet Pak. Subhanallah, kan begitu. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dan itu bagian daripada akidah. Ya, sampai kepada daun yang gugur, mungkin motor yang hilang, mungkin juga ketipu. Kita sikapi dengan akidah tanpa harus jelimet dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjaga akidah itu tidak memerlukan otak yang pintar, tapi cukup hati kita yang beri keyakinan bahwa memang inilah skenario Allah yang sedang menimpa saya. Tinggal ketika baik disyukuri, ketika tidak baik disabari. Enak Bapak Ibu, ya, enak. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kata-kata saya tadi perlu dipertanggungjawabkan. Apakah kemudian menjaga akidah itu, keyakinan itu, memang tidak mesti otak yang pintar, Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita cek ya. Bagaimana Al-Qur'anul Karim ketika Quran itu tak hanya melulu berbicara tentang syariat sholat, zakat, juga tentang keimanan-keimanan kepada Allah, kepada malaikat. Bapak Ibu, di Quran juga itu diceritakan sejarah. Hadirin Bapak Ibu, di Quran itu sejarah Fir'aun. Hadirin Bapak Ibu, termasuk sejarah itu berbicara tentang Allah menyelamatkan bangkai Fir'aun. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita lihat tafsirnya. Kita lihat bagaimana tafsir-tafsir yang macam-macam, tafsir Birra'i, tafsir Al-Kasyaf, itu banyak menggunakan pemikiran-pemikiran atau filsafat. Hadirin Bapak Ibu, tidak ada satu pun pertanyaan dalam diri kita, ya Allah, supaya saya yakin nih dengan ayat penyelamatan Fir'aun, tolong bangkit Fir'aunnya diperlihatkan. Bapak Ibu, enggak. Jadi ketika Allah berbicara tentang penyelamatan Fir'aun yang katanya 3000 tahun yang lalu itu terjadi, Nabi tidak pernah meminta kepada Allah agar yakin, agar ini menjadi ayat empiris, Pak, bisa dibuktikan begitu. Fir'aunnya dilihat dong, bangkainya di mana? Dan ternyata Bapak Ibu, Google membuktikan bahwa penemuan Fir'aun itu kan di akhir abad 19, 1881. Nabi kita meninggal 632 Masehi. Rentang wahyu itu diturunkan Bapak Ibu 23 tahun. Tidak ada satupun perkataan Nabi yang meminta kepada Allah agar ayat-ayat Fir'aun itu ditunjukkan, minimal bangkainya diperlihatkan. Nah,
Nabi ketika mendengar cerita Fir'aun, penyelamatan bangkai Fir'aun, itu subhanallah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, cukup Nabi mengimani pasti Allah itu benar. Ya, pasti Allah itu benar. Nah, hadirin Bapak Ibu, ini sekedar contoh sederhana saja. Ya, contoh sederhana. Tapi Musa itu kan Nabi. Mungkin sama Fir'aun tinggal ditunjukkan, tapi Nabi sudah Isra Mi'raj. Nabi sudah diperlihatkan bagaimana surga, bagaimana neraka. Minimal clue-nya, bocorannya seperti apa. Enggak, Bapak Ibu. Mohon maaf, ketika Nabi terkepung di Madinah, di sudut kota Madinah, itu Salman Al-Farisi meminta, tolong dibuatkan parit, dikeduk Bapak Ibu tanpa beko, tanpa alat driller begitu, supaya bisa dibobok bebatuan. Itu menggunakan tangan kosong, alat seadanya, parit digali. Kemudian Nabi seketika menemukan laporan, Nabi ini ada batu yang tidak bisa kami pecahkan. Nabi turun tangan Bapak Ibu, dan Nabi menghancurkan bebatuan tersebut. Dan ketika itu Nabi menggambarkan masa depan. Apa salah satu gambaran masa depan kala itu? Satu tahanna al-Konstantiniyah, kita akan memerdekakan Konstantinopel. Jumlah umat Islam Pak, belum sampai 1 juta di Madinah. Tapi Nabi bersabda, kita akan memerdekakan Konstantinopel. Hadirin Bapak Ibu, mari bersama-sama dicek. Umar bin Khattab yang kecerdasannya luar biasa, itu tidak pernah nanya, Nabi kira-kira tahun berapa Konstantinopel? Enggak kan? Kira-kira menggunakan strategi perang apa? Enggak. Itu sabda itu disampaikan oleh Nabi, dan para sahabat mendengarkan, cuma mengamini Pak, mengimani dan mengamini. Hadirin Bapak Ibu, dan bocoran yang Nabi sampaikan, ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish jaishuha, sebaik-baik pemimpin kala itu, dan sebaik-baik prajurit yang bisa membebaskan itu. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, ketika Konstantinopelnya sekarang sudah direbut oleh Muhammad Al-Fatih, ketika sabda itu disampaikan, bagaimana respon para sahabat? Yakin, amin. Mereka cuma mencoba dari satu generasi, dari satu dinasti ke dinasti berikutnya, gagal, dicoba lagi, gagal, dicoba lagi. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi sampai di sini dua referensi tadi ingin membuktikan kepada kita, memahamkan dan meyakinkan kepada kita, menjaga akidah itu Bapak Ibu, itu kekuatannya ada di dalam hati kita. Powernya Pak ada di dalam hati kita, bukan berada di otak kita. Yakin aja udah. Dengan apa yang Allah sampaikan, dengan apa yang Nabi sampaikan, yakin. Karena apa? Karena pesan-pesan tadi sebagian besar isinya, substansinya adalah persoalan akidah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalaupun nanti suatu saat ada yang tidak bertentangan, kita terjadi pertentangan begitu, mohon maaf, antara keyakinan kita dengan akidah dengan fakta-fakta yang terjadi. Salahkan fakta yang terjadi, benarkan keimanan kita terhadap isi Al-Quran dan isi hadis Rasulullah SAW. Ada satu asbabun nuzul di mana Nabi menceritakan satu kasus ketika taklim, ada sahabat yang tidak ikut ngaji. Jadi Nabi itu paham betul, walaupun ada absen tidak bisa diklaim dengan benar, tapi Nabi paham betul mana yang tidak hadir, mana yang tidak hadir. Ketika itu Pak, ada satu jamaah yang tidak hadir, ditanya, si fulan sudah beberapa hari tidak hadir, apa sebabnya? Sakit ya Rasulullah. Ya. Dan memang beliau juga bertanya, ini kira-kira obatnya apa? Maka Allah menurunkan ayat tentang madu di surat An-Nahl.
madu itu diturunkan sebagai respon jawaban. Ada sahabat yang sakit, ini perlu apa nih? Rumah sakit Gunung Jati belum berdiri bahkan, rumah sakit dokter-dokter belum ada, dan datang ke Nabi memberikan saran minum madu. Hadirin Bapak Ibu, lihat bagaimana kasus berikutnya. Hari pertama tetap ya Rasul, dia masih. Hari kedua ya Rasul, ini masih sakit, nggak ada perubahan. Hari yang ketiga ya Rasul, ini madu bener nggak nih? Soalnya sahabat saya makin sakit. Apa yang Nabi sampaikan Bapak Ibu? Kazaba bapak akhirnya, sungguh sudah berdusta perut saudara itu. Artinya apa Bapak Ibu? Yang benar itu kata Allah. Yang benar itu kata Allah. Yang berdosa itu perut saudara. Maka kata Nabi, kasih lagi madu. Subhanallah Bapak Ibu, jawabannya dimuliakan Allah. Begitu diulangi lagi madu yang kesekian kalinya, alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang menyembuhkan sembuh. Hadirin Bapak Ibu, apa artinya? Asbabul nuzul ayat tentang madu itu harus membuat kita semakin yakin jika nanti hal-hal yang datangnya dari Quran, dari Sunnah itu kemudian kok tidak sesuai dengan faktanya, maka yang salah bukan Qurannya, bukan hadisnya, dan jangan ada keraguan sedikit pun. Yang salah itu adalah mungkin realitanya yang kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya kepada Allah, dan itu Pak cukup kita perkuat di dalam hati kita. Karena saat itu Nabi tidak tahu apa manfaat madu, apa barangkali enzim-enzim yang pertama ketika madu itu enggak Pak, cukup memang sami'na wa ata'na. Nabi mendengar, Nabi dipahamkan, dan Nabi meyakini, kemudian men-share keyakinannya kepada umatnya. Nah, hadirin Bapak Ibu, zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka referensi-referensi yang tadi sengaja kami sampaikan agar apa? Agar kita sekarang harus dibuat semakin yakin menjaga akidah itu Pak, butuh keyakinan yang kuat dalam hati kita, tidak dalam otak kita. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang semakin cerdas, ya, mohon maaf, ternyata faktanya semakin bingung dia dengan nilai-nilai syariatnya. Saya tidak ingin menyebutkan kasusnya seperti apa, pelakunya siapa, tapi yang jelas Bapak Ibu, ternyata itulah akibatnya ketika otak kita yang sangat terbatas ini kemudian disuruh memikirkan apa arti alif lam mim Pak. Nabi saja ketika dipahamkan alif lam mim, ya sudah, memang artinya begitu. Jadi sampai diperdebatkan dan lain sebagainya sudah. Ketika ada satu ayat yang berbicara innallaha stawa fil arsy, sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arsy. Bapak Ibu jangan dipikirkan arsy Allah itu di mana, sebesar apa gedenya. Mumet Pak. Dan memang para ulama-ulama kita Pak, itu tidak pernah mendefinisikan sampai mencatat jauh lebih detail. Kalaupun ulama-ulama kita kemudian menyampaikan filosofnya Pak, ketika mereka berhadapan dengan kasus-kasus yang sudah tidak wajar. Contoh, di masa Imam Abu Hanifah ada seorang ateis. Ini jauh lebih cerdas Pak daripada orang-orang yang sekarang banyak berdebat. Nah, hadirin Bapak Ibu, karena ini sifatnya ilmiah, Imam Abu Hanifah itu diminta sama-sama berdebat meladeni seorang ateis yang tidak percaya
dengan adanya Tuhan dan tidak mengakui kalau alam ciptaan ini sebagai dalil adanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada hari pengumuman jadwal debat itu diselenggarakan, Imam Abu Hanifah itu telat. Ya. Nah, ketika telat, dan memang telatnya disengaja, datang ke tempat diskusi munawwarah, Imam Abu Hanifah ditanya sinis, wah ini gimana seorang ulama deh, masa telat? Kata ateis sudah siap dengan begitu banyak referensinya. Apa yang dijawab oleh Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu, sebelum berhadapan dengan seorang ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan dan tidak mengakui bahwa adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan, Imam Abu Hanifah berargumentasi. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, termasuk teman-teman saya terlambat itu di jalan, saya ketinggalan perahu, harus nyebrang dulu Pak. Jadi dulu belum ada jet yang bisa nebeng, yang perahu Pak. Nah Bapak Ibu, itu perahunya itu ditunggu-tunggu nggak datang. Cuman saya berpikir, saya mau nyebrang nih. Saya cuma berpikir, tiba-tiba datang sekumpulan kayu berjejer, berbaris, dan saling membentuk jadi perahu, dan saya datang ke sini. Hadirin Bapak Ibu, argumentasi itu sengaja disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan terdengar oleh sahabat debatnya seorang ateis. Kata seorang ateis itu, wah ya nggak mungkin. Ujung-ujung ada kayu sambung menyambung jadi satu jadi perahu. Nggak mungkin. Pasti perahu itu ada yang buat. Hadirin Bapak Ibu, ini belum debat, baru menyampaikan argumentasi kenapa Imam Abu Hanifah terlambat. Maka kata Imam Abu Hanifah, lu kenapa nggak yakin? Ya saya sangat nggak yakin di mana-mana perahu itu ada yang buat. Tapi ternyata Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah sebelum mengawal debatnya beliau menyampaikan, kalau seorang ateis saja percaya bahwa perahu itu ada yang buat, padahal Bapak Ibu tidak begitu kompleks sistem perahu itu, cuman dirakit, dipaku, ditali, selesai. Bagaimana dengan ciptaan Allah ini yang sangat kompleks, yang sangat rapi? Masa kalau perahu aja wajib ada pembuatnya, sementara alam tidak ada yang buat? Diam. Nah jadi Bapak Ibu, ulama-ulama kita kalaupun harus menggunakan filsafatnya untuk meyakinkan menjaga akidah ini dengan baik, itu selalu ada lawan tandingnya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jurus-jurus para ulama ketika beliau berhadapan dengan orang-orang yang meragukan akidah, tauhid, keimanan, menggunakan filsafatnya, maka baru jurus filsafat itu dikeluarkan. Nah, sekarang Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena filsafat ini adalah dalil mengakui semuanya argumen-argumen yang disusun oleh pemikiran manusia, para ulama. Maka sekarang kita kembali bagaimana caranya, ya, tadi sudah jelas. Berarti kalau begitu kayaknya harus beli tidak usah jadi orang pintar lagi ya. Bahkan mohon maaf, ada satu hadis yang disampaikan oleh Gus Bahala. Gus Bahala ini ulama anti ribet. Jadi kalau ngajar itu di kami ya. Kemudian dia kayaknya kayak saya awalnya kaget, ini Gus Bahala menyampaikan hadis aktaru ahlal jannati al-muhala. Kalau diterjemahkan, mayoritas penduduk surga itu Bapak Ibu, itu ternyata orang-orang bodoh. Saya kurang setuju. Coba saya cari. Memang di kitab-kitab Bukhari Muslim tidak dijumpa. Coba saya lihat, klik Mausu'atul Sunnah Rasul, itu ditemukan hadisnya hasan,
bahwa ternyata mayoritas ahli surga itu bukan orang pintar, Pak. Dan itu bukan untuk menghina manusia, bukan untuk merendahkan manusia, untuk mengelingkan manusia. Semakin dia banyak belajar, semakin dia merasa diri semakin bodoh. Jadi kalau ada orang kuliah sampai S2 kemudian kok merasa pintar gitu, waktu S1 merasa bodoh, makin S2 merasa pintar, itu semakin gagal paham, semakin tidak berhasil. Jadi yang berhasil bagaimana? Semakin dia masuk ke jenjang lain sampai S1, S2, S3, semakin dia merasa, kok ya Allah begitu bodohnya saya. Kenapa? Karena ilmu Allah begitu luas, sementara yang Allah berikan kepada berapa storage penampung otak dalam diri kita itu sangat sedikit. Nah, jadi apa artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Hadis itu tidak bermaksud untuk merendahkan manusia, bahwa ternyata banyak penduduk surga itu ya tidak pintar, yang bodoh. Ya. Artinya apa? Dalam satu definisi, dalam satu syarat disebutkan bahwa semakin orang itu belajar, semakin merasa dirinya itu rendah, semakin diri merasa banyak tidak tahu. Dan itu letak keulamaan seseorang semakin tinggi, Bapak Ibu. Ya. Nah itu syarat penjelasan pertama. Penjelasan berikutnya kata Gus Bahan, Bapak Ibu. Ya memang zaman sekarang kadang-kadang orang itu disebut bodoh ketika tidak berani melakukan hal-hal yang negatif. Ada anggota dewan, ada pejabat. Nah mungkin ada kepala sekolah. Ini kan posisinya untuk korup besar, Pak. Kemudian ketemu sama temannya, ente nggak korupsi, punya jabatan? Enggak, Pak, bodoh pisan. Bodoh, Pak, disebutnya bodoh. Ya. Jadi subhanallah, Bapak Ibu, ada pejabat, ada kepala, kemudian punya kesempatan untuk korup, dia tidak korup, ketahuan sama temannya. Aduh, bodoh, Pak. Nah, jadi yang ngomongnya berarti kan pinter. Nah, jadi Bapak Ibu jangan menggunakan ini penjelasan Gus Bahan ya. Saya jadi supaya kita semakin yakin bahwa untuk membentengi akidah Bapak Ibu, cukup hati kita yang benar-benar menjaga keimanan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu mari bersama-sama bagaimana caranya kita bisa membentengi, menjaga, merawat akidah dengan segala bentuk tantangan ke depan. Sampai mungkin tantangan terbesarnya Bapak Ibu bukan dari guru-guru apa begitu, dari ateis, tapi dari Dajjal. Karena memang sasaran Dajjal itu bukan fisik manusia, tapi dia harus menggeser keimanan manusia, dan sekali yang tergeser sangat susah untuk dikembalikan lagi menjadi seorang mu'alaf. Ya, jadi ini powernya begitu. Jadi kalau ada beberapa kasus, apa sih efek kata-kata gurun-gurun? Ada orang yang hampir jadi ateis, siang malam Pak diceramahi, diobati agar jadi mu'alaf, jadi mu'alaf juga Pak. Itu memang fakta netizen seperti itu. Ya, jadi ya itu ada ya berita-berita seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, PR menjaga akidah itu bukan sampai 2024, bukan hanya dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, genit pemikirannya, tapi terus berlanjut sampai nanti kiamat mendatang. Nah jadi sekarang bagaimana caranya menjaga akidah? Bapak Ibu, mari bersama-sama kita kembali kepada pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi ketika datang malaikat itu bertransformasi menjadi manusia. Nabi ada, dan para sahabat sampai sekelas Umar bin Khattab nggak tahu ini orang yang ujung-ujung datang siapa. Dia bertanya,
Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman. Wahai Rasulullah, wahai baginda Muhammad, terangkan kepadaku iman itu apa? Maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman kalau disederhanakan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Bapak Ibu, alhamdulillah dari 6 rukun iman yang tadi, yang bisa diakses cuma 1. Al-Quran. Al-Quran. Bapak Ibu, kita buktikan iman kepada Allah. Adakah di antara Bapak dan Ibu sekarang langsung bisa komunikasi atau bisa melihat? Usah lagi di Mekahnya kayak melihat itu. Wah, itu kesurupan. Ya man yara wa la yura. Allah itu selalu melihat kita dan di dunia ini tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Sekelas Nabi Musa yang mendapatkan julukan Kalimullah, orang yang langsung diajak berbicara dengan Allah, pingsan sebelum melihat. Bapak Ibu, tidak bisa dilihat. Yang kedua, malaikat. Adakah di antara Bapak Ibu yang tiap pekan bisa bertemu malaikat? Adakah yang barangkali? Barangkali ada wahyu baru atau wahyu yang ada wahyu ini gitu? Ya, udah apa namanya? Jadi tidak ada pesan-pesan, tidak ada komunikasi langsung dengan malaikat. Iman kepada Rasul. Nabi Isa diwafatkan sementara, tapi ketika kita hari ini berkeyakinan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, akses kita untuk berkomunikasi dengan beliau sudah tidak lagi bisa aktif. Ya, tidak seperti dulu zaman sahabat, ada apa-apa datang ke Nabi, lapor ke Nabi, minta fatwa ke Nabi. Nah sekarang selesai, nabinya sudah berbeda alam, hidup tapi alam yang berbeda. Iman kepada hari akhir. Adakah di antara Bapak Ibu dapat bocoran tahun berapa, Pak? Nggak ada. Ya, tidak ada. Iman kepada qada dan qadar, Bapak Ibu. Besok apa yang terjadi kita tidak tahu. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kemarin saya ngisi di sebelum ke Beber itu, saya tahu di motor ada di belakang mobil ada motor yang kencang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi 30 detik berikutnya. Motor yang begitu kencang mengajar Innova, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yang diselip nggak tahu dengan takdir 30 detik berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, takdir saja semuanya tidak ada yang tahu. Tapi Pak Ustaz sekarang kan sudah canggih, ada ramalan cuaca, apa? Mungkin tanya, kalau nggak salah Google sudah meramal 10 hari yang lalu pertengahan Oktober sudah hujan, Pak. Nggak hujan. Jadi meleset, Pak. USB berapa banyak kasus? Ya, bayinya laki-laki, yakin laki-laki, udah beli ini beli itu. Begitu lahir perempuan. Bapak Ibu, itulah takdir saja Bapak Ibu, baik dan buruknya. Apa yang akan terjadi besok tidak ada yang tahu. Yang terjadi 30 detik berikutnya tidak ada yang tahu. Maka subhanallah, dari rukun iman yang 6 tadi yang bisa dipegang, bisa dibuka, bisa dibaca, tinggal satu yang Allah sisakan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka jawaban ini tidak akan berubah dari masa ke masa. Bagaimana caranya kita merawat, menjaga akidah kita agar baik, agar stabil. Kalau ada kasus Al-Quran lagi Bapak Ibu,
itulah Al-Qur'anul Karim. Nah, Bapak Ibu, maka saya sengaja ngasih jawabannya dari hampir 1 jam ini agar akidah kita, keimanan kita, rukun iman kita terjaga dengan baik. Tolong Qur'annya dijaga. Dijaga Bapak Ibu, dipelajari, dibaca, dikaji, dan klimaksnya diamalkan semampu kita. Kenapa saya katakan semampu kita? Jangan sampai begitu melihat An-Nisa ayat yang kedua, Papa ngomongnya Papa belum kuat, belum bisa hadir. Udah, ya, yang Al-Baqarah aja dulu, begitu Pak. Ya. Nah jadi itu Bapak Ibu, semampu kita. Dan hari ini Bapak Ibu mohon maaf, untuk membaca Al-Quran saja sekali lagi tidak dibutuhkan otak yang pintar. 4 kali Allah mengulang walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal min muddakir. Dan sungguh kata Allah, Quran ini kami mudahkan. Pertanyaan dan tantangan Allah, adakah yang mau belajar Quran? Selesai Pak, mau belajar Quran. Dan mohon maaf Bapak Ibu, karena saya aktif ini di Al-Azhar ya, di sana juga untuk Quran, tolong yang dipicu pertama itu maunya dulu. Saya kemarin agak sedikit aduh ya Allah sayang banget nih, buka kaki sudah, peresmian sudah, tanya. Jadi Haji belum ada Quran, belum Pak Ustaz. Saya bingung metodenya itu yang mana yang bagus. Bapak Ibu, metode muncul belakangan. Bukankah bapak-bapak sebagian ada yang hasil produksi alif jabar A, alif KJI, alif KPSU bisa ngaji juga. Ada yang produk ikro, bata, tabaa, begitu. Itu bisa ngaji juga. Jadi jangan dipusingkan dengan metode. Ya. Ini kalau kita kemudian pusing dengan metode dulu, nggak cocok dengan metode. Persis seperti orang mau ngopi, Pak. Haji, kopinya nggak diseduh juga, bingung Pak Ustaz. Ini kopi ini bagusnya berapa derajat airnya? Ya nggak jadi kopi, Pak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan semua kita ketika sudah dibocorkan rukun iman itu ada 6 ya, yang pokoknya kemudian dari 6 hanya 1 yang bisa kita akses, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka Bapak Ibu, tidak ada jawaban lain ya, untuk membentengi, menjaga, merawat akidah kita kecuali dengan memperkuat akses kita dengan Al-Quran. Ya. Suka dengan Quran, senang dengan Quran, mau dengerin Quran, baca Al-Quran, itu dipupuk, dibangun, dan butuh waktu yang panjang. Ya, butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang yang tadi sudah hafal di surah 9. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Hadirin Bapak Ibu, butuh waktu yang panjang. Anak-anak seperti itu jangan dulu langsung, ayo nanti belajar tafsir ya, nanti orang ini akhirnya kurang dekat. Nanti Bapak Ibu ada waktunya, nanti itu bisa. Jadi jangan langsung ditakut-takuti. Tapi di sana faknya kurang konsep. Nah harusnya fak, ini cuma tak. Ada waktunya Bapak Ibu. Yang penting senang baca, nanti naik, di-upgrade berikutnya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama sebelum ditutup nanti ada tanya jawab singkat sekitar 10 menit. Barangkali sampai di sini mau jadi keterangan untuk menyampaikan tema bagaimana cara kita merawat
akidah di di era yang global ini. Allah Maha Besar. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Muslimin. Semoga apa yang dilaksanakan semoga Allah menjaga kita dan bisa mengamalkan kegiatan sehari-hari yang kepada Ustaz selanjutnya dengan jawab apa yang beberapa yang kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, dalam kehidupan ada kalanya seseorang yang menyatakan punya akidah bagaimana, tapi mungkin berhadapan dengan faktor-faktor di antaranya faktor ekonomi atau faktor rasa cinta. Kadang-kadang orang bisa menggadaikan atau berbeda akidah. Yang saya tanyakan, apa Imam Allah, saksi Allah terhadap fenomena seperti itu? Sudah saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab saja ya Pak ya. Bapak Ibu, ya sama seperti harta-harta yang lain. Ini uang saja itu ada inflasinya, ada deflasinya. Jadi sekarang isu yang banyak dikhawatirkan sampai menteri ekonominya baru, mohon maaf, menteri perdagangan baru ketakutannya sekarang. Ya Allah, saya khawatir banget nih, deflasi di mana-mana. Nah berarti semua punya tantangannya masing-masing. Nah, termasuk akidah. Betul. Tadi dua kasus yang tadi, bagaimana ekonomi, bagaimana cinta, itu juga bagian daripada ujian akidah kita. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, ada jawabannya di dalam Al-Quran terkait pentingnya menomorsatukan akidah daripada kesemsem dengan calon yang putih langsat, ningrat, gitu. Ada dalam surat Al-Baqarah. Ini teori Bapak Ibu. Tapi tolong kemudian ayat ini PR-nya, tugasnya adalah kita sebagai orang tua berani tidak ya untuk menerjemahkan ayat ini kepada anak-anak kita. Atau mungkin jika kasusnya itu ada dalam diri kita, berani atau tidak kita mengambil keputusan sebagaimana Quran yang memandu itu. Ayatnya kurang lebih begini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tanqihul musyrik wala tanqihul musyrikina hatta yu'minu. Dan kalian para wanita jangan mau dinikahi oleh orang-orang syirik, oleh orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Dan informasi lanjutannya, wala abdun khairum min musyrikin walau ajabakum. Allah melanjutkan, dan ketahuilah kalau nanti dihadapkan dengan calon yang kedua, seorang hamba sahaya, bukan pembantu Pak. Abdun itu hamba yang bisa diperjualbelikan, mirip-mirip Bilal bin Rabah saat belum dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah Bapak Ibu, itu jelas keterangannya. Pilihan pertama, kasusnya adalah seorang yang rupawan, hebat, performanya bagus, ilmunya bagus, kemudian ya punya pengaruh yang bagus, dan ini calon imammu, calon pasanganmu. Sementara yang kedua, kalau nanti dihadapkan dengan seorang yang melarat, hamba sahaya Bapak Ibu, tapi dia punya iman, kata Allah, ini jauh lebih baik, lebih baik. Nah, Bapak Ibu,
Maka ayat yang tadi Bapak Ibu tentu ya sudah serta-merta nanti dihadapkan dengan kalau saya dilamar oleh seorang ateis, tapi duitnya gede banget. Kemudian yang kedua, tentu ujiannya tidak seperti itu juga. Maka di situ ayat yang tadi ingin memastikan dan meyakinkan kepada kita, jika nanti akidah ini mesti berhadapan dengan persoalan-persoalan calon suami, calon istri, Allah sudah menentukan yang punya iman itu lebih baik. Termasuk dalam masalah ekonomi, Bapak Ibu. Dalam masalah ekonomi, ya, saya ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya rada poin. Ekonomi mau buka toko, mau berusaha, hadirin Bapak Ibu, cukup yakinkan kepada Allah ini cara. Jadi ketika berzikir buka toko, ketika melayani toko, ada satu keyakinan bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Bukankah banyak sekarang ini, awas kalau buka toko, kalau mau bangun toko, cari arahnya itu yang kira-kira kalau nggak berubah setan. Emang kenapa kalau ngidul beli bagus, pasarannya bakalan mandek. Ini apa? Kita nggak usah lagi dibuat pusing dengan itu, Bapak Ibu. Ya. Tidak, itu tidak membuat kita pusing. Jadi panduannya banyak berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Adapun mungkin persoalan yang ini berekonomi halal, haram, ya. Saya kalau kerja di sini haram nih. Tapi ini faktor ekonomi. Hadir Bapak Ibu, memang ada fikih berlanjut. Jadi tidak serta-merta mendengar ayat tentang riba langsung jos. Ada fikihnya. Cari dulu mana kira-kira opsi pilihan lain. Kenapa? Karena ada kemaslahatan lain yang mesti dijaga. Anaknya, istrinya, itu perlu. Nanti kalau sudah ada opsi lain, baru resign. Jadi jangan sampai cut di situ. Sementara boleh menggunakan ilmu akidah, tapi kita harus punya keyakinan-keyakinan yang lain. Kira-kira saya langsung cut di sini, ini nanti akan apa? Nah, jadi memang tetap butuh perhitungan-perhitungan dan itu Bapak Ibu masuknya ke dalam ranah fikih, ya. Riba begitu itu nanti masuknya ke ranah fikih. Saya kerja di perusahaan, kok di sini ada hal-hal yang haram begitu, itu nanti masuknya ke ranah fikih. Tapi pastikan hati kita, ya Allah ini tidak benar, ya tinggalkan. Nah, itu Bapak Ibu, ya, jadi barangkali dan mungkin bisa jadi akan mengembang ke dalam persoalan lain. Mohon maaf, Bapak Ibu, pisang dempet. Ketika fatwa yang keluar dari mulut kita, awas makan pisang dempet, anaknya dempet. Dan itu dikenang Bapak Ibu, sehingga orang itu takut makan pisang dempet. Bapak Ibu sudah memberikan sumbangan dosa, ya? Sumbangan dosa. Sesekali Bapak Ibu, kalau ada kata-kata begitu, kita coba yakin yang membuat anak ini kembar Allah, yang membuat anak ini laki-laki Allah. Dimakan Pak pisangnya Pak. Saya makan pisang dempet, anak nggak ada yang kembar, gimana? Anak satu nggak kembar, anak dua nggak kembar, anak tiga nggak kembar, padahal banyak makan pisang dempet. Jadi subhanallah, memang kepengen punya anak kembar, biar apa namanya lebih hemat, Pak. Ya sekalinya capek begitu, sekali keluar udahlah. Nah jadi itu contoh-contoh yang lain, ya, sehingga nanti sekali lagi persoalan berikutnya jodoh, ekonomi, makanan pisang dempet, atau mungkin akan masuk ke obat-obatan yang kita minum. Pastikan Bapak Ibu, selalu statement awalnya adalah Allah. Sakit, ayo minta dulu tahu.
Nanti kita berobat. Kalau sudah 3 hari sembuh, berobat. Itu juga yang nyuruh Allah, yang nyuruh Rasul. Kita mas'alu ahlat zikr, tanya sama orang yang ngerti. Tapi itu nantilah, Allahnya diutamakan dulu. Nanti ketika sembuh, Allah yang menyembuhkan. Wa iza maridu fahuwa yashfin. Begitu. Ya, jadi obatnya, dokternya di nomor 2 kan. Tapi Allahnya selalu menjadi nomor 1. Nah itu, wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Oh, syukur. Ini kalau sudah masuk dulu, sudah ada yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mungkin beda Ustaz tentang salah satunya keistimewaan Al-Quran dibaca aja dapat pahala, apalagi diamalkan dan mengerti artinya. Cuma saya salah satu pernah dengar setelah habis sholat maghrib kita selalu membaca Al-Quran. Terus yang kedua setelah sholat subuh itu pernah saya lihat ada siaran. Yang pertama manfaatnya bisa mencerdaskan otak sampai 80%. Yang kedua bisa menghilangkan pikun sebelum waktu. Jadi istilahnya maksudnya mulai pikun. Cuma dengan adanya kita selalu membaca Al-Quran setelah habis sholat maghrib dan sholat subuh, insya Allah pun ada sehat. Yang kedua mungkin langsung sekaligus, sebaik-baiknya rumah itu maupun rumah mewah, rumah yang sederhana, tapi menurut pandangan Islam sebaik-baiknya rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Syukur memang hikmah daripada membaca Al-Quran, dijauhkan daripada kekufuran. Betul. Bahkan ada satu ulama mengambil satu riwayat, jadi riwayat Nabi menginformasikan jasad ahli Quran, jasad syuhada, jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah, oleh binatang-binatang yang berada di tanah. Nah, hadirin Bapak Ibu, kemudian maka para penghafal Quran pun juga sama. Nah, sekarang tinggal didefinisikan siapakah para penghafal Quran itu. Apakah mereka yang 20-30 juz secara rutin? Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata dari begitu banyak sumber-sumbernya, termasuk saya masih ingat bimbingan tajwidnya dengan Syekh Ahmad Al-Junaidi itu Bapak Ibu hafal surat Al-Ikhlas, kemudian diamalkan, itu bagian daripada para penghafal Quran. Yang penting dijaga, diamalkan. Diamalkannya bagaimana kalau surat Al-Ikhlas? Ya kita berhati-hati betul dengan mengucapkan Allah itu beranak, takut, bahkan sampai membuat ilmu cocokologi. Kalau di agama sana ada ayat-ayat tentang Yesus, kemudian di ayat enggak apa, enggak sama. Allah itu lam yalid wa lam yulad, itu dijaga betul. Ya, begitu. Bagaimana cara mengamalkan berikutnya? Bapak Ibu silakan boleh baca 3 kali surat Al-Mulk, surat Al-Ikhlas. Ya, ini surat yang paling pendek. Kalau Al-Mulk kan mungkin tidak semua kita hafal. 3 kali Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas. Untuk apa? Satu, untuk penjagaan diri kita. Kemudian juga ada satu riwayat, ini sahih disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, itu satu Quran sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali Pak sama dengan orang 1 kali khatam Al-Quran. Tapi tidak dimaksudkan juga kalau begitu khataman cukup baca 3 kali Al-Ikhlas, enggak. Itu untuk menyamai saja. Pahalanya dari surat Al-Ikhlas sangat besar. Ada hadis dhaifnya Pak, tapi boleh diamalkan. Apa itu? Barang siapa yang berkeinginan dan senang
dibangunkan satu rumah di dalam surga, tolong baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Hadirin Bapak Ibu, jangan melihat wah doif, ngapain ngamalin. Ya walaupun ini doif, dilihat doifnya di mana. Oh ini mungkin dari sanad satu, dari sanad yang kedua. Tapi paling tidak Bapak Ibu, hadis doif ternyata jauh lebih baik ketimbang hasil undang-undang negara kita. Tetap Pak, lebih baik. Ya, silakan. Nah jadi Bapak Ibu, di situ kita memposisikan diri. Oh iya, udah saya mau mengamalkan hadis doifnya. Silakan. Imam An-Nawawi sendiri memperbolehkan mengamalkan amalan yang terdapat dalam hadis doif, diperbolehkan. Di antaranya apa? Tadi baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kapan waktunya? Boleh pada isya, boleh pada zuhur, boleh pada subuh. Silakan. Begitu, tidak dilarang. Nah jadi ada hikmah-hikmah yang tadi itu banyak disampaikan ya, dalam begitu banyak pendapat-pendapat dari para ulama. Nah, jadi yang dibaca apakah surat Al-Mulk, silahkan baca surat Al-Mulk. Kalau paginya mau baca Al-Waqiah, silahkan Bapak Ibu baca surat Al-Waqiah. Ya. Nanti waktunya laris, itu memang dari Allah. Kalaupun tidak laris, memang sama Allah rezekinya lagi segitu. Udah enak. Ya. Hidup karena hidup kita tidak diatur oleh Allah. Tugas kita sekarang Qur'annya dibaca, dipelajari, dan itu tidak boleh berhenti. Tidak hanya terjadi di bulan suci Ramadan, tapi sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan cukup Bapak Ibu, karena kalau berlanjut khawatir tahajudnya berkurang, karena subuhnya makin maju Pak. Yang makin subuh. Saya akhiri dengan doa singkat barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sirran al-akhlaq ila yaumil. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat wa nasibu ilaik. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر والبركة الفاتحة. الحمد لله. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kita untuk membaca Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.